Baik, eh, saya buka sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Bambang. Ya, Malam, Pak. ya, malam. Udah Waalaikumsalam bergabung, warahmatullahi wabarakatuh. ya, udah bergabung Damar, Rizky, sama Yani ya. Ya. Kelasnya kebetulan sama ya dengan kelas yang kemarin. Saya baru ngeh ternyata eh, kelas yang kemarin IAM Enterprise sama dengan kelas data mining. Jadi kelompoknya nanti grupnya jadi satu aja ya di Telegramnya. Kemarin kan saya bikin dua grup. Cukup satu grup aja, nanti kita satukan satu grup untuk data mining dan enterprise resource management jadi satu grup kelas. Iya, bisa dipisahin topiknya Pak. Jadi gampang. Satu grup aja. Iya, satu grup aja karena kan sedikit juga, nggak terlalu banyak. Pasti ini ada 7 orang kemarin itu. Baik. Eh, kita sengaja saya mulai jam 8 nih dari kemarin gitu ya, biar ada kesempatan kalau yang mau sholat dulu masih agak lelah di jalan, biar sampai rumah dulu jam 8. Untuk materi hari ini tentang data mining. Mungkin kalau istilah data mining udah sering didengar ya teman-teman. Mungkin di dunia kerja itu data yang segitu banyaknya, bisa ratusan, ribuan, bahkan jutaan data itu. Kalau kita olah dengan sedemikian rupa, data itu memiliki arti tertentu. Hari ini salah satu pengguna data mining pernah nggak buka satu situs misalnya, kita cari searching gitu ya ke Tokopedia atau ke mana, Shopee itu yang suka belanja, kita cari kalimat tertentu, misalnya kita mau cari barang iPad terbaru, misalnya iPad terbaru 13, iPhone 13 gitu, kita cari misalnya, tiba-tiba kok eh, waktu kita buka Facebook, iklan-iklan tentang iPhone kok sering ditawarkan ke kita gitu. Jadi sepertinya kok Facebook ngenalin kita pernah mencari kata tertentu, terus iklan-iklan itu akan ditawarkan yang tentang barang yang sejenis yang kita cari akan muncul. Jadi kan penawarannya lebih tepat gitu, sesuai dengan apa kebutuhan kita. Kok dia bisa tahu, bisa ngerti. Nah, itu masuk dari data mining. Jadi pola perilaku dari konsumen itu diamati data-datanya. Lalu di tracking, di situ ada cookies istilahnya kalau di apa, di aplikasi ya, di browser itu dia akan melihat historical data yang sering kita kunjungi atau yang sering kita cari. Maka berdasarkan data tersebut, eh, ada satu algoritma yang mengkalkulasi kira-kira kita minatan belanjanya kemana gitu. Nah, itu penggalian dari salah satu fungsi dari data mining. Nah, kalau lebih besarnya, lebih luasnya, perilaku kita menggunakan Facebook, misalnya setelah sekian tahun, misalnya ada yang 2 tahun, 3 tahun, itu em, dengan pengolahan data tertentu, si Facebook kita bisa tahu pribadi kita, apakah kita tipikalnya apa, introvert, extrovert, atau istilahnya sanguin gitu ya. Macam-macam tipikal manusia dari apa yang sering kita kunjungi, apa yang sering kita lihat, apa yang juga sering kita komen. Jadi dia bisa menyimpulkan sesuatu. Makanya untuk beasiswa-beasiswa saat ini tuh, kalau kita ngambil beasiswa dari pemerintah atau dari ke luar negeri itu, mereka minta apa, link sosial media kita. Mereka mau tracking dari sosial media tersebut. Kira-kira tipikal kamu tuh apa? Jadi kamu nggak perlu banyak cerita, nggak perlu banyak wawancara, dari historical di sosial media itu, eh, dengan algoritma tadi untuk pencarian data mining tadi, bisa disimpulkan eh, hal-hal khusus yang kita punya. Gitu. Jadi
hati-hati. Berarti apapun perilaku kita saat ini, sampai kalau di Google ya, kita berjalan kemana saja, berapa langkah kita sehari melangkah gitu, dia tracking tuh. Kalau kita nggak matikan fungsi tracknya, dia akan mendeteksi tuh setiap gerak langkah kita. Jadi dia bisa ketahuan nih tipenya kita orang yang bergerak terus atau yang kebanyakan stay gitu ya. Tipikal orang yang istilahnya kerjanya mau atau yang kerjanya tetap gitu ya. Itu bisa kelihatan dari pola-pola data tadi. Nah, artinya eh, kalau kita melakukan sesuatu hal yang kita rutinitas yang kita lakukan itu bisa ke tracking pola hidup kita, cara hidup kita, dan mungkin penawaran nanti barang atau penawaran jasa itu ke kita jauh lebih tepat. Misalnya ternyata dari hasil trackingnya Anda sering menggunakan kendaraan mobil ya lewat tol gitu. Maka kalau misalnya saya perusahaan asuransi, saya akan minta data, coba cari berdasarkan data pola perilaku kita yang sering dalam kesehariannya itu melewati tol. Oh, berarti ini pasti punya mobil gitu kan, atau punya kendaraan pribadi yang butuh asuransi. Kalau saya tawarin asuransi kendaraan, mungkin atau asuransi jiwa itu pasti jauh lebih dibutuhkan. Itu model deteksian ya, jadi pola-pola data. Nah, di perusahaan-perusahaan yang sangat besar, dalam mereka ingin meningkatkan penjualan atau layanan, mereka bisa belajar dari historical data mungkin 10 tahun ke belakang. Jadi big data maksudnya udah ya, data yang sangat besar, jutaan dari setiap customer atau pelanggannya. Mereka coba dari data itu mereka mau gali tuh, apa ada temuan nggak? Saya bisa analogikan seperti ini. Em, Kalau tambang apa Freeport ya, tambang Freeport itu kan terkenalnya dengan emas ya, emasnya yang luar biasa. Tapi sebenarnya waktu menambang di tambang Freeport itu bukan hanya emas yang dapat, bisa jadi dapat besi juga, bisa dapat mutiara mungkin, mutiara apa sih? Intan ya, intan, atau Dapat mungkin uranium juga, Pak. uranium, apa tanah jarang tuh yang sangat lagi direbutin ya hari ini ya untuk industri radar itu apa mineral tanah jarang itu yang lagi gencar-gencarnya direbut. Bahkan Ukraina itu salah satunya jadi Amerika mau support itu juga karena dia punya eh, timbunan tanah jarang, mineral tanah jarang yang luar biasa banyak di sana. Jadi selama ini tanah jarang itu adanya di Cina gitu. Cina yang paling banyak punya apa, tambang itu. Nah, itu kalau teknologi-teknologi maju yang butuh kecepatan radar itu butuh mineral itu. Jadi ternyata dalam suatu gunung itu, jadi banyak banget mineral-mineral yang bisa diambil. Nah, proses penggalian tadi dapat data yang banyak sekali yang bentuknya hanya sampah, dapatnya tanahnya doang gitu ya, tanah kering. Tapi di dalam tanah itu nanti akan kita coba pisahkan. Prosesnya biasanya di penambang itu ada satu filterisasi gitu ya. Jadi nanti yang berat tertentu itu akan jatuh ke tempat tertentu gitu. Jadi misalnya disaring dapat pasirnya berapa banyak, batunya berapa banyak, termasuk tadi mineral-mineralnya, ada uranium, mungkin ada emas, bauksit, macam-macam ya. Jadi dari tanah yang jumlahnya berton-ton tadi itu, setelah kita klasifikasikan, kita filter, nanti akan dapat eh, apa benda-benda tertentu yang nilai harganya sangat luar biasa. Nah, itu nggak ubahnya dengan data tadi, data big data yang besar sekali, yang jumlahnya jutaan, record gitu ya, dari banyak pelanggan, udah puluhan tahun gitu ya. Itu kalau kita pandai menyaring data tersebut, kita akan temukan ada sesuatu yang sangat berharga di data-data tersebut. Nah, contohnya adalah, nanti bisa dibaca ya di sini. Ada contohnya itu temuan yang aneh gitu dari data mining, tapi sangat bermanfaat di toko swalayannya Amerika. Jadi mereka temukan dari data pelanggan sekian lama itu dia temukan bahwa di hari tertentu, di hari Jumat Sabtu gitu biasanya, eh, penjualan bir itu akan meningkat, barang yang sangat laris ya di hari-hari tersebut, bir dan popok. Jadi birnya naik, eh, apa jumlah pembeliannya, lalu popok bayi itu.
itu juga naik, Pampers gitu ya. Itu naik. Itu kan aneh ya. Jadi temuan tuh kok selalu berulang dan harinya sama, datanya sama gitu. Nah, itu setelah disaring-saring ketemu ada satu pola. Kalau eh, orang beli popok, pasti juga beli bir. Kalau di Amerika ya budayanya seperti itu. Nah itu kan aneh. Ternyata pas digali lebih jauh, ditemukan bahwa kalau di hari Jumat Sabtu itu, bapak-bapak itu rata-rata disuruh istrinya, suruh beli popok atau pampers anak, suruh belanja. Kalau di sana ya, suruh belanja. Nah, rata-rata laki-laki di sana kan suka bir ya. Jadi sekalian beli popok, sekalian beli bir. Gitu. Makanya dua itu selalu ada beli popok, ada beli bir juga gitu. Sekian persen, ada 90% pasti berpasangan. Nah, dari sini eh, apa pihak swalayan tadi berarti bisa dong kalau biar lebih mudah antara apa tempat penjualan atau rak penjualan Pampers itu dideketin dengan bir. Jadi nggak usah pusing-pusing tuh yang belanja begitu udah ambil Pampers sebelahnya udah bir gitu. Langsung di apa satu paket. Nah itu trik penjualan. Jadi meningkatkan penjualan dengan cara mengetahui behavior atau perilaku dari konsumennya. Nah itu digali dari database gitu. Jadi pola-pola seperti ini akhirnya lebih efisien dan lebih mengena dari kebutuhan dari konsumen. Nah, itu salah satu fungsi dari data mining. Sampai sini terbayang apa itu data mining? Kebayang, kebayang Pak. Terbayang ya. Tadi sarannya data yang sekian banyak, kalau bilang tadi tanah sekian banyak di satu gunung, kita harus filter tuh, harus saring-saring, cari-cari mana yang berharga, mana yang bisa menjadi nilai jual. Nah, hari ini perusahaan-perusahaan besar itu butuh banget tuh orang-orang yang ngerti data mining. Jadi mereka sudah stuck nih, udah bingung. Mereka melakukan penjualan udah maksimal, ya marketingnya udah luar biasa segala macam. Cuman angkanya itu nggak berubah. Jadi pendapatan mereka dari tahun ke tahun itu stuck, peningkatannya itu nggak signifikan. Gitu. Nah, mereka butuh orang-orang yang ini saya punya data banyak, punya historical data istilahnya ya, atau big data. Coba dong dicari apakah ada sesuatu yang bisa kita tingkatkan dari data ini, kita temuan jadi kebijakan nantinya yang bisa meningkatkan omset pendapatan. Itu kita tuh cari tuh klasterifikasi datanya, lalu kita filter datanya, kita cek lagi, terus nanti dengan ada satu proses data tersebut akhirnya muncul data yang nggak terduga tadi yang kita bisa manfaatkan tadi untuk penjualan misalnya atau efisiensi bisa jadi juga. Jadi bisa mengefisiensikan proses produksi atau meningkatkan penjualan marketingnya. Logikanya gitu. Jadi ini sangat berharga dong ya perusahaan. Kalau misalnya omset perusahaan satu bulan itu misalnya 100 juta, misalnya dengan data mining kita bisa meningkatkan 5% saja gitu kan, itu kan sudah luar biasa nilai yang didapat gitu ya, pendapatannya didapat. Nah ini perlu orang yang analisis seperti itu. Oke, jadi kalau digambarkan seperti ini, gitu ya. Ini ada database nih, kita punya data 1 juta record Pak, saya punya data udah 10 tahun ini transaksi perusahaan, transaksi penjualan mobil boleh di showroom mobil atau transaksi barang Pak di swalayan boleh atau data kependudukan Pak di sebaran kalau di pemerintahan ya. Ini kita punya data-data lengkap gini ya. Terus dari data ini lalu kita coba dihimpun, diklasifikasikan di sini data warehouse. Kita buat recordnya, tabelnya, susunannya, interaksi antar datanya gitu ya. Kita rapihkan. Kemudian kita coba ambil dari data yang besar ini menjadi data yang punya makna atau data mining tadi di sini ya. Penggalian data di sini. Nanti akan muncul pattern-pattern atau klasifikasi-klasifikasi dari data. Tadi yang ketemu emas, emas, yang ketemu besi, besi gitu ya.
kita klasifikasikan nanti dari data ini kita bisa jadikan satu pengetahuan baru, ada temuan. Ternyata pola, misalnya kita kalau di data induk kependudukan, kita dapat pola bahwa misalnya rata-rata usia muda di Indonesia itu adalah misalnya 40% dibandingkan total populasi. Oh, berarti usia muda lebih banyak nih yang 40% dibanding populasi anak-anak dan orang tua gitu. Berarti potensi masyarakat Indonesia untuk maju itu tinggi. Tapi kalau berpendidikan, kita cek lagi patternnya. Dari 40% ini yang punya pendidikan eh, di atas SMA, gitu, S1, S2, S3 ada berapa persen dibandingkan yang di bawah SMA? Ternyata cuma 2%. Maka demografi tadi yang kita temukan bahwa usia muda kita banyak, tapi ternyata tidak bermutu. Kualitas pengetahuannya tidak tinggi. Maka nanti kan jadi beban bagi negara tentunya, karena kita nggak punya tenaga-tenaga ahli atau terampil nantinya yang bisa untuk mengisi sub-sub pekerjaan yang ada. Berarti itu kan jadi masalah tuh ya. Berarti untuk pengambilan keputusan, knowledge-nya di sini kebijakan nanti berarti harus meningkatkan misalnya tambahan beasiswa untuk generasi muda atau mungkin ada pelatihan-pelatihan atau training-training gitu ya yang harus dibanyakin untuk mengupgrade skill anak-anak muda ini. Jadi kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu berdasarkan dari data mining yang ditemukan di database kependudukan. Itu salah satunya ya. Ada nggak kaitan misalnya eh, kalau misalnya orang tuanya ekonominya rendah, apakah anak-anaknya itu dari misalnya ada 5 anak, apakah anak-anak tersebut eh, setengahnya aja bisa melampaui orang tuanya atau malah di bawah orang tuanya? Nah ini dengan data mining kita bisa gali tuh. Apa istilahnya ada lingkaran kemiskinan gitu ya kalau di kita bilang. Kalau kakeknya susah, bapaknya susah, anaknya susah gitu kan. Itu masalahnya di mana? Dengan data mining itu bisa dipecahkan tuh nanti. Ternyata gapnya itu ada di mana? Kah karena pendidikan, jadi artinya orang susah itu karena emang nggak punya biaya, akhirnya nggak bisa sekolah tinggi rata-rata. Karena nggak sekolah tinggi, otomatis dia kehidupannya juga nggak akan bisa bertambah untuk penghasilannya. Akhirnya ya kakeknya susah, bapaknya susah, anaknya susah. Akhirnya pemerintah kemarin ambil kebijakan menggelontorkan KIP kuliah. Artinya golongan-golongan yang kurang mampu, bagaimana anaknya biar bisa masuk kuliah. Jadi begitu anaknya kuliah, otomatis lingkaran kemiskinannya akan putus karena anak-anaknya terdidik, akhirnya bisa keluar dari lingkaran garis bawah kemiskinan tadi, bisa menengah naik ke kelas menengah atau mungkin bahkan ke kelas atas. Tapi berapa persen KIP yang harus digelontorkan? Biayanya itu berapa orang, berapa banyak dari sebaran penduduk. Nah, ini berarti berdasarkan data tadi. Nah, ini perlu orang-orang yang menggali data tersebut dan memastikan bahwa eh, clustering data tadi bisa dimanfaatkan sebagai pengetahuan untuk pengambilan keputusan. Logikanya gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Mbak Yani, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya. Yang penting kita tangkap dulu ya, dari kalau kita belajar satu ilmu itu kita tangkap logikanya dulu. Kenapa kok kita belajar data mining? Apa sih manfaatnya gitu ya? Di dalamnya itu ada proses apa sih gitu, ya, secara garis besar aja. Nanti bagaimana proses klasifikasi data, dia buat clustering data, dan berarti kan ada algoritma-algoritma yang dibutuhkan di sana untuk melakukan itu ya. Berarti itu lebih mendalamnya lagi. Tapi yang jelas secara garis besarnya kita bisa asumsikan seperti data mining seperti penggalian tadi untuk tambang, misalnya tambang emas tadi. Kita mau filter mana tanah, mana pasir, mana emasnya. Sama seperti itu. Jadi data yang sedikit banyak, banyak yang dibuang, nggak ada arti gitu ya. Kita cari data-data tertentu yang memiliki arti yang bisa kita gunakan sebagai pengambilan keputusan ujung-ujungnya. Jadi seperti itu nanti bisa dibaca jenis-jenisnya sini. Saya akan nggak singkat saja. Nah ini secara eh,
kaitan antara data mining dengan ilmu bidang lainnya. Jadi kalau kita punya database, database ini nanti dikombinasikan dengan ilmu statistik, dengan AI, barulah menjadi data mining. Jadi istilahnya bahan bahan dasarnya di database, gitu ya. Nanti diolah dengan dua tools ini, pakai statistik dan AI. Muncullah hasilnya bentuk dari kesimpulan dari data tadi, namanya data mining. Jadi waktu kita gali tanah, kita perlu alat surveyor misalnya untuk memisahkan antara pasir dengan tanah, pasir dengan intan, apa dengan berlian misalnya, atau dengan emasnya gitu ya. Berarti ada alat-alatnya tuh untuk misahin tadi. Nah, alat-alat tadi bagaimana menggali database ini kita butuh ilmu statistik dan ilmu artificial intelligence, cerdasan buatan. Kita pakai di sini. Jadi harus ada database-nya dulu. Kalau nggak ada database-nya nggak bisa. Berarti kita harus punya database. Makin banyak database-nya, makin besar database-nya, maka hasil yang didapat itu akan jauh lebih baik. Jadi kalau cuma kita ngambil satu karung tanah, lalu kita cari emasnya, dapatnya paling 0,001 gram gitu ya, nggak kelihatan. Tapi kalau tanahnya sebesar gunung gitu ya, kita bisa dapat berkilo-kilo emas di situ. Oke. Nah, ini nanti ada proses-proses di database, ada transaksional database, data yang hasil transaksinya, lalu diekstrak, ditransform, diolah gitu ya, menjadi data warehouse. Dari data warehouse ini nanti baru bisa digunakan untuk pengolahan ke data mining, untuk reporting, atau ke manajemen dengan bisnis intelijen. Artinya pengolahan data mining ini itu bagian dari bisnis intelijen. Jadi nggak asal ngolah data, tapi kita harus tahu eh, apa yang mau kita gali dari data mining. Kita harus tahu yang berharga itu apa dari data. Contohnya kalau misalnya data mahasiswa nih, mahasiswa yang terdaftar di TTS, kalau kita klasifikasikan dengan proses data, kita akan tahu bahwa sebaran data mahasiswa kita itu terbanyak ada di wilayah Banten. Kedua ada di wilayah Depok gitu ya. Ketiga dari mana gitu. Terus ada nggak di luar dari Pulau Jawa misalnya? Ternyata ada sekian persen mahasiswa kita ada dari Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa. Terus ada nggak yang sama sekali nggak ada daerahnya yang belum jadi mahasiswa kita? Artinya di situ kita bisa dapat satu kesimpulan bahwa ITTS ini masih sifatnya lokal, masih jarak sekitar 100 kilometer dari titik area itu jumlah mahasiswanya terbanyak, belum menyebar sampai ke luar. Lalu dari yang paling dekat tadi 100 kilometer, ada nggak kota atau apa kabupaten atau daerah kecamatan yang sama sekali mahasiswanya nggak ada? Itu ada kita temukan ternyata di daerah tertentu kok kosong nggak ada mahasiswa gitu. Apakah jangan-jangan ITTS itu nggak pernah promosi ke tempat itu? Apakah ITTS belum pernah ada apa kerjasama dengan sekolah di daerah tersebut? Nah, jadi kita jadi punya barometer indikator di marketing bahwa kita temuan nih Pak, ternyata dari sekitar Tangsel saja itu di daerah Mancak misalnya, itu kok sama sekali nggak ada mahasiswa kita daerah situ ya. Oh, berarti kita belum menyebarkan ataukah belum ada kerjasama. Artinya kita lihat, oh ternyata sama sekali kita belum pernah promosi ke sekolah-sekolah daerah situ. Artinya untuk strategi penerimaan mahasiswa baru, kita tahun ini bisa kita coba untuk coba ngasih informasi ke daerah Mancak. Itu salah satu temuan dari data mining tadi. Jadi kita clustering, ternyata ada daerah dekat-dekat kita kok nggak daftar ke sini. Jangan-jangan mereka nggak tahu ada TTS. Jadi kita nggak udah mikir jauh-jauh bagaimana buat sosial media, bagaimana promosi. Ternyata yang paling dekat dengan ITTS saja belum tahu kalau ada ITTS. Nah, itu kan ketemuan dari data mining tadi, dari klasifikasi asal sekolah atau alamat dari mahasiswa. Itu bisa kita gali dari sana. Itu dari kampus saja ya. Jadi itu untuk pengambilan kebijakan nanti strategi PMB itu bisa kita ambil. Oh, jangan jauh-jauh yang dekat aja masih belum nih gitu. Itu temuan. Kemudian clustering ini lihat aja ya klasifikasi. Nah, ini bagian terakhir.
Oke, pada lapisan layer-layer, istilahnya layer-layer ya, lapisan-lapisan sampai di aplikasi nanti kan ada istilah graphical user interface. Jadi tampilan layar kalau di kita di komputer ya, ada bentuk grafik, bentuk apa, pi, diagram batang gitu ya. Itu salah satu bentuk-bentuk tampilan dari clustering data. Nah, di dalamnya sebenarnya di sini ada paling dasarnya itu adalah database-nya atau data warehouse-nya. Jadi data yang ada kita olah, lalu diolah, filtering tadi menggunakan data mining bisa pakai statistik gitu ya atau pakai AI gitu ya. Dari sini itu ada database knowledge. Jadi data-data yang sudah terfilter yang akan digunakan sebagai acuan untuk ditampilkan dalam bentuk tampilan grafik. Jadi ujung-ujungnya nanti dari data mining jadi apa sih Pak? Gitu. Itu adalah dari konsumsi untuk biasanya untuk kelas eksekutif, tampilan-tampilan untuk level pimpinan, kesimpulan, rekapitulasi data, terus pola data, sebaran data itu akan digunakan dalam tampilan grafik ini. Bisa dalam bentuk peta, dalam bentuk diagram batang tadi atau dia apa pi, itu bisa menampilkan eh, mewakili dari semua data yang jumlahnya bisa sangat banyak tadi. Ya. Di sini ada istilah nanti database sebelum masuk ini ada data cleaning ya. Jadi data yang sekian banyak itu juga datanya masih kotor ya. Kita harus bersihin dulu sebelum diolah. Jadi waktu ngeruk gunung itu sebelum masuk ke mesin conveyor, belum mesin pemisah itu harus kita bersihkan dulu ya. Jangan sampai rumput-rumput, batang pohon gitu yang masuk ke dalam proses. Jadi nanti bikin kotor datanya. Jadi pastiin yang diolah adalah tanah dan pasirnya, nggak ada tumbuhan masuk ke mungkin binatang ke keruk gitu ya, ular ke gali lalu dimasukin conveyor ya rusak nanti conveyornya. Nah, artinya database yang kita banyak ini harus ada proses cleaning-cleaning, bersih-bersih dulu sebelum masuk ke tools-tools yang akan digunakan. Sampai sini ada pertanyaan? Eh, Oke, belum, Pak. paham ya. Eh, ini sebenarnya sekedar saran untuk teman-teman mahasiswa kalau belajar apapun materinya, ambil secara eh, garis besarnya ya. Intinya apa, tujuan dari materinya apa, nanti akan seperti apa. Jadi nanti kalau masuk ke dalam materi ke dalam kita akan lebih pusing gitu ngelihatnya karena banyak sekali rumus-rumus atau istilah-istilah baru untuk memahami data atau materinya. Nah, kalau kita sudah ngelihat secara garis global apa inputnya, apa prosesnya, apa outputnya, jadi input proses outputnya kita paham. Berarti kalau di data mining inputnya adalah database gitu ya. Prosesnya tadi menggunakan statistik dengan AI gitu ya. Outputnya adalah tadi adalah tampilan layar atau eh, grafik-grafik atau diagram-diagram. Bentuknya seperti itu. Oke, materinya sudah saya kasih di bagian ini ya. Seperti kemarin, jangan lupa loginnya dari apa untuk Zoom-nya lewat LMS, dari LMS baru masuk. Ini ada 3 peserta yang sudah masuk. Minggu depan, kalau yang pertemuan kedua nanti tanggal 18 April ya. Jadi minggu depan tuh di Jumat itu tanggal 28 itu tanggal merah. Jadi nggak ada kuliah, nggak boleh ada aktivitas walaupun sinkron nggak boleh. Jadi ngikutin kalender bahwa benar-benar bebas dari pelajaran. Jadi kita pertemuan keduanya agak molor, agak panjang waktunya di tanggal 18. Nanti. Kita kan mulai masuk kuliah tanggal 14 ya. Jadi 18 ke pertemuan keduanya. Kalau di yang Kamis, yang kemarin, yang materi Enterprise, itu Kamis besok tanggal 28
6 ya kalau nggak salah itu kita masih kuliah, tapi asinkron. Jadi nggak ada Zoom meet-nya, tinggal ngerjakan kuisnya saja. Oke, nanti tinggal lakukan aktivitas ya otomatis nanti akan eh, status kehadirannya sini akan terupdate sendiri. Emang dikit ya Pak mahasiswanya Pak? Cuma 7 ya? Iya, ini baru 7 yang mendaftar ini. Apa banyak yang belum KRS ya? Kalau nggak salah di kelas kami Iya, kayaknya ada beberapa yang belum KRS sih Pak. Kayak ini. iya karena KRS kan harus wajibnya pembayaran pertama ya. Iya, Teman-teman betul. kayaknya masih nunggu. Nah, Makanya dilihat kok dikit kayaknya banget cuma 7. masih nunggu THR dulu turun gitu. Iya, alhamdulillah iya Iya. Pak. Gak apa-apa sih, kita di pertemuan pertama dan kedua tuh belum terlalu intens biasanya. Jadi kalau masih di pertemuan ketiga baru isi KRS itu masih dimaklumin, masih boleh. Jadi di pertemuan keempat itu baru udah materi-materi inti ya. Itu kalau udah masuk di pertemuan keempat baru ngisi KRS biasanya tataran atau kesulitan dia ngikutin ngejarnya itu. Oke, kalau di apa di kelas karyawan kan rata-rata sudah pada bekerja atau sedang bekerja saat ini kan di siang rata-rata makanya ngambil kelas malam. Ada beberapa alternatif sebenarnya kalau teman kesulitan dalam proses belajar Zoom-nya setiap sesi ada ya, ya. Sudah diringankan di sesi kedua sesi. Kalau kuis kan paling ngerjain 5 ini ada gangguan putus sebentar tadi. Iya. Tadi saya cek kehadiran udah masuk tuh 39%. Nah, ini udah masuk. Oke, ya, sistem udah otomatis ya. Jadi walaupun baru satu bagian dianggap sudah hadir di LMS ya. Belum 100% dikerjakan nih kan ada materi yang belum dibuka atau belum di-download. Asal sudah tadi Vicon, otomatis nanti akan masuk progresnya sudah sekian menit, dia akan mulai menghitung. Nah ini Rizky Tamawi udah sampai 100%, berarti udah buka semua semua materi dan Zoom-nya tadi. Oke, tidak masuk ini. Kemarin tuh ada isu Pak, bukan kemarin ya. Hari apa ya? Hari Rabu kalau nggak salah. Mata kuliah lain sih Pak. Jadi Hmm, mata kuliah pemrograman web tuh di SI semester 4 tuh pada belum masuk tuh. SI semester 4. Iya, Pemrograman web belum masuk di iya KRS. di KRS-nya. Dosennya Pak siapa kemarin? Jadi satu kelas tuh belum masuk semua. Tapi kelas lain ada gitu. Jadi kita absennya tuh manual kemarin ngirim ke dosennya lewat chat di Zoom. Iya, nanti kita cek deh itu. Oke, kayak kalau di KRS teman-teman udah ada muncul mata kuliahnya udah di kelas gitu Di kan misalnya muncul. mata kuliahnya ada sih Pak, di KRS ada juga. Tapi di sini di LMS-nya muncul. Di LMS-nya muncul Pak, tapi di dosennya nggak muncul katanya.
nama daftar nama di dosen. mahasiswanya. Hmm, harusnya terintegrasi ya. Nah, itu Pak mungkin. Ya saya kan otomatis saya klik gitu. Kalau nama-namanya nggak masuk. Otomatis kalau KRS-nya sudah ada, jadwalnya ada, dosennya ada, harusnya tadi seperti ini ya. Waktu diklik pertemuan, Iya, betul Pak. di sini saya cek di dosennya ini tuh nama-namanya langsung muncul. Kalau dia Nah, KRS-nya sudah ngisi. ini kan Mbak Nuriani kan beda Cuman kelas ya mungkin sama kita karena ya. kita Nah, juga itu baru ada ya. tuh. Nah, yang kemarin tuh nggak ada tuh dari SI semester 4 Pak. Jadi agak, Oke, ini info aja ya. Terima kasih nih. Nanti coba saya cek dulu satu-satu. iya, Ya, karena kita juga baru masih di sistem. Karena kemarin-kemarin kita tuh nggak terintegrasi betul Pak. antara Mahasiswanya juga akademik, keuangan. adaptasi juga. Lagi belajar juga, dosen-dosen juga sama lagi pola belajar juga ngeliat. Jadi mohon dimaklum juga kalau dosennya belum paham atau itu ya, karena kita semua lagi belajar gimana supaya kita menggunakan sistem yang sama dan tertib Iya, gitu. betul Pak. Kita inginnya sih mahasiswa itu terlayani dengan baik. Kemarin tuh juga ada komplain mahasiswa itu waktu kehadiran pas proses nilai kehadiran nggak terdeteksi kan. Kalau di sistem yang lama kan harus manual tuh satu-satu dosen mau absen gitu ya. Terus hasil akhirnya pas sudah UAS baru ketahuan, oh kok saya dianggap hadirnya cuma setengah gitu ya. Tapi kalau seperti ini kan mahasiswa sama dosen langsung bisa kontrol nih, saya hadir bener nggak gitu kan, di sistem ada nggak gitu. Jadi fair gitu datanya. Ya kita lagi berbenah diri ini, kita pengen akreditasi kita naik gitu, jadi baik sekali atau unggul. Jadi di tahun 2028 itu kan kita ada akreditasi lagi. Kita akan coba raih yang terbaik gitu. Jadi sekarang mulai dirapihin semua proses perkuliahan, mahasiswanya, standarnya juga kita buat sama gitu ya. Standar kehadiran, standar penilaian gitu. Jadi semua bisa diukur. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita tuh sempat khawatir. Kemarin temuan dari kita tuh mahasiswa sudah sidang skripsi gitu ya. Terus mata kuliahnya ada yang tertinggal, artinya nilainya itu nggak sama dengan nilai yang sudah dilaporkan ke pemerintah. Jadi mahasiswa ada perubahan nilai setelah UAS, nilainya misalnya C gitu ya, ternyata salah input dosennya. Lalu ada proses perubahan, nilainya berubah jadi A. Ternyata perubahan nilai A ini nggak terlaporkan ke pemerintah. Jadi begitu udah skripsi, udah sidang akhir, ya nilai yang ada di transkripnya ya nilai C kemarin gitu ya, karena belum dilaporin. Nah itu sangat-sangat fatal karena pemerintah itu closing sekarang itu. Jadi setiap semester kayak ganjil nih, nanti di April itu akan ditutup. Jadi kalau yang nilainya belum selesai di April, ya sudah nggak bisa masukin nilai lagi gitu. Terkunci gitu. Masuk ke genap aja saja. Jadi eh, aturan pemerintah ketat banget gitu. Jadi kalau dari sekarang nggak tertib, kita nggak sesuai dengan aturan eh, pemerintah, ya kita nanti akan jadi bumerang pas di akhir. Makanya teman-teman mahasiswa harus mulai hasilnya ya, care gitu ya dengan nilai, dengan apa, perkuliahannya. Jadi banyak mahasiswa nilainya udah ketahuan C, terus udah lapor ke dosen harusnya nilainya A. Cuman dicek di aplikasi masih C itu tenang-tenang aja, nggak nggak lapor. Kan nilai saya kalau belum berubah gitu ya harusnya berubah dong jadi A. Tapi pas sudah semesternya terlewat baru ngomong, baru info Pak, saya Oh, betul Pak. Jadi, itu yang lalu, 2 yang lalu tuh udah komplain sama dosen dan nilainya udah A. Tapi kenapa kok di transkrip sekarang masih C? Gitu. oke. Ya udah terlambat. Eh, dan ternyata sistem presensinya tiap dosen beda ya Pak. Jadi mahasiswa harus Pak mengerti. izin putus-putus, Ya Pak. mulai Ya, dari sini tertib ya, masih ngelihat kehadirannya,
nilai-nilainya, UTS, UAS, forum. Iya. Ternyata Beda. tiap Gimana guru dosen ada yang bedanya? ada yang beda nih Pak. Misalkan yang kemarin waktu matkul interaksi manusia dan komputer ya, Pak 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 siapa kemarin? Pak Ibnu Mas lupa saya namanya. Nah, itu ternyata di absen langsung gitu. Kita nggak harus download sesuatu atau klik sesuatu. Nah, ini kan Pak Bambang sama dosennya kemarin ngeklik sesuatu tuh, terus download Keluar materinya. dosanya. Dosanya Nah, keluar, Mas. oh, kayaknya koneksinya lambat. Iya. Tapi yang kemarin absen manual kayaknya di itunya masih alfa masuknya tahu. Kemarin tuh yang mata kuliah, wah itu Pak Bambang masuk lagi. Eh, jadi gini Pak, tiap dosen kan beda Pak. Ada yang absennya itu kan harus download dulu, baru di checklist kehadiran. Ada yang download tata tertib, ada yang download materi, ada yang di absen dosennya manual tuh. Jadi ketika kita cek kehadiran ada, jadi nggak perlu. Nah, saya kecolongan yang kemarin doang sih Pak. Waktu yang Pak Cendri ya, yang kemarin tuh. Infrastruktur teknologi informasi. Saya Ini pikir tuh, sepertinya saya ada gangguan internet ini. ya, Putus-putus. Suaranya saya juga dengar putus-putus. iya betul. Ah, oke. Eh, ini kalau misalnya ada kendala di sistem atau polanya tadi, hubungi dosennya. Kan ada grup kelasnya dosennya ya. Oh ya, oke. Hubungi dosennya, kemudian infokan kondisinya seperti ini. Saya sedang mungkin di pertemuan ketiga nanti saya akan ada evaluasi dosen, termasuk ini kejadian ini nanti akan saya sampaikan ke dosen-dosen bahwa ada kendala ya kan sistem baru ya. Jadi ada proses pemakluman lah Iya, katakan betul. untuk di sesi satu, sesi 2 ini untuk bisa diakomodir gitu. Betul, betul, Pak. Sebenarnya salah saya juga sih, Tak. Pak. Mm, Kan saya dapat linknya kan dari grup kelas ya, share link. Jadi saya nggak ngelihat yang LMS kemarin tuh. Ternyata presensinya ada di situ juga yang mata kuliahnya Pak Cendri. Paling saya konfirm aja ke Pak Cendri sih. Kalau karena tercatatnya tuh tidak hadir gitu. Padahal saya kemarin ikut join gitu. iya. Nanti dosen punya bisa manual kok. Sebenarnya kalau misalnya masih lapor dimanualkan itu bisa diklik. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Iya. Baik, karena sudah jam 9 ya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan lagi? Dari saya cukup sih, Pak. Cukup ya. Sama Nah, izin Pak, mungkin tanya kemarin kan kalau KRK kan kalau yang eksekutif kan dibuat dari ini ya Pak, dari kampus ya Pak. betul. Nah, setelah itu kan kita dapat jadwal tuh eh, saya ada dua mata kuliah yang nggak sinkron gitu sih. Infonya kan sedang ada perubahan gitu ya Pak. Nah, itu arahannya Mm-mm. gimana ya Pak? Jadi kan kayak yang ada yang bentrok gitu Pak. Ada yang nggak sesuai gitu. Oh, nanti di info aja ke saya boleh. Mbak Yani langsung kirim ke saya. Pak, ini bentrok mata kuliahnya. Nanti kita ganti ke mata kuliah yang lain. Atau Hmm. ke helpdesk akademik juga bisa. Nanti langsung dilayani di helpdesk akademik. Jadi Siap. Jadi kalau yang kadang kita ngikutin kalau sebenarnya yang sesuai itu yang di LMS atau dengan jadwal yang dibuat di Excel itu, Pak. yang di LMS. LMS ya, berarti harusnya ngikutin LMS ya. Heeh. Iya, karena yang Excel itu karena yang bikin kan beda dengan yang ini kan kalau yang konsumsinya di LMS itu kan yang bikin kepala BAK ya, kepala BAK. Dia ngelihat di aplikasi itu kelihatan kalau bentrok. Tapi Iya, kalau betul. di Excel itu karena emang manual, kemungkinan salah tinggi. Makanya mungkin ada Hmm, revisi terus tuh di grup kelas sih biasanya dikasih tahu nih link baru, ini link baru gitu. Seperti iya. itu. Karena kalau di Kalau LMS konversi, aman, terus ke Excel jadinya bentrok gitu, Pak izin. bentar, cari yang di LMS. LMS itu udah pasti sama dengan apa yang ada di dosen. Dosennya yang ada dari LMS. Di konversi emang agak unik ya karena mata kuliahnya kan ngambil
nggak paket seperti anak reguler. Jadi anak reguler misalnya mata kuliah semester 4 tuh ada 7 mata kuliah, ya udah sama bareng-bareng. Kalau di konversi kan mata kuliahnya sudah ada yang sudah dikonversi. Jadi mata kuliah dari 7 itu ada 3 yang sudah sama Pak, kita sudah dapat nilainya gitu kan. Karena versi dari mata kuliah yang lalu. Akhirnya dicari di semester yang lain yang belum. Yang kita coba maksimalkan adalah maksimalkan 24 ya. Jadi coba di naik turun. Jadi bisa jadi kuliah digenapinnya gabung di semester 4 gabung di semester 2 atau digabung di semester 6 atau 8 gitu ya. Tergantung mata kuliah yang belum. Jadi kemungkinan bentrok akan tinggi di konversi, makanya agak unik gitu. Konversi ini harus ngepasin bentrok sama ini berarti tukar sama yang lain gitu ya. Selama mata kuliahnya bisa mencukupi, bisa 24 SKS ya, di atas 20 itu udah bagus banget ya. Kalau di bawah 20 kan nanti lulusnya jadi lama. Jadi eh, kalau maksimal kan cepet cepet SKS-nya selesai berarti bisa lebih cepat untuk lulus. Kita usahakan seperti itu. Jadi kalau teman-teman di konversi LCS ya cuma dapat 15 Pak, cuma dapat 10 sayang gitu. Emang enak sih kuliahnya ringan, cuma 3 mata kuliah atau 4 mata kuliah. Cuman nanti waktu kelulusannya jadi sama kayak anak reguler, bisa jadi 3 tahun, 4 tahun gitu. Jadi ya sama juga mendingan reguler gitu, tertib kuliah gitu. Makanya di konversi effortnya agak lebih tinggi. Ya harus lihat, ah ini bentrok nggak, berarti mata kuliah yang nggak bentrok mana, tapi harus yang belum diambil di mata kuliah konversi. Jadi agak susah tuh kan, kita harus nyariin, ngepasin gitu ya. Nah, itu butuh butuh effort yang agak tinggi di bagian akademik. Ya kalau konversi makanya kalau di awal-awal dulu masuk kan gitu. Karena pasinnya itu agak butuh effort. Nah dengan sistem sebenarnya kemarin agak mudah karena kelihatan kalau bentrok ada bentuk tulisan bentrok gitu. Kalau di sistem yang lama dulu nggak kelihatan. Tahu ribut pas di kelas aja baru ah kelasnya bareng gitu. Kalau sekarang kelihatan kalau bentrok ada tulisan bentrok. Lebih enak. Mungkin gitu ya, Mbak Yani ya. Ya, Pak. Loh, dosennya hilang. Dosennya nggak akan join lagi. Udahlah. Nah, selesai. Live Mas. Iya, leave aja. Dosennya udah confirm di grup Telegram tuh. Oh, ya udah. Oke. Terima kasih guys. Terima Yuk, kasih. makasih, Ya, selamat makasih. istirahat. Happy weekend.